Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Suhendra STMT. Di sini kita ingin mempresentasikan materi yang berjudul proses extrusion. Di sini kita ada 3 orang. Yang pertama itu Arya Ilham, yang kedua Beker Sandi, dan saya sendiri Rizky Saputra. Baik, kita mulai saja. Yang pertama ada pengertian proses ekstrusi ya. Yang pertama yaitu proses ekstrusi merupakan proses pembentukan logam yang bertujuan untuk mereduksi atau mengecilkan penampang dengan cara menekan bahan logam melalui rongga cetakan. Yang kedua, pembentukan logam. Metode ini menggunakan gaya tekan yang relatif besar. Proses ini biasanya digunakan untuk membuat batang silinder, tabung berongga, pipa, atau profil-profil tertentu. Di sini ada juga keuntungan ekstrusi ya. Yang pertama, dapat menghasilkan bentuk melintang yang bervariasi tetapi harus seragam. Struktur, buktir, dan sifat kekuatannya bertambah dalam pengerjaan dinding dan hangat. Khusus untuk pengerjaan dinding, dapat dihasilkan toleransi yang ketat atau presisi. Pada beberapa jenis ekstrusi, sisa material yang terbuang kecil atau tidak ada sama sekali. Di sini ada jenis ekstrusi ya. Ekstrusi dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, yaitu berdasarkan konfigurasi fisiknya, temperatur kerja, proses pembentukannya. Klasifikasi berdasarkan konfigurasi fisik yaitu ekstrusi langsung atau direct extrusion. Yang kedua, ekstrusi tidak langsung yaitu atau indirect extrusion. Nah, di sini ada ekstrusi langsung ya. Disebutkan juga ekstrusi ke depan atau forward extrusion. Billet bulat yang telah dipanaskan dimasukkan dalam ruang die, balok dummy dan ram diletakkan pada posisinya. Logam ekstrusi melalui lubang pada die. Proses ekstrusi ini bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini ada gambarnya ya. Pemegang die, di sini ada die-nya. Nah, di situ ada box kayak kontainernya gitu. Nah, di situ ada ram. Nah, di sini ada balok dummy, jadi ini masukin ke sini. Nah, di sini ada logam hasilnya. Nah, berikut juga ada kekurangan ekstrusi langsung ya. Pada saat ram ditekan, akan terjadi gesekan antara logam kerja dengan dinding kontainer, sehingga gaya yang dibutuhkan menjadi sangat besar. Bila ekstrusi dilakukan dalam operasi pengerjaan panas, gesekan bertambah besar akibat terbentuknya oksida pada permukaan logam kerja atau billet. Untuk mengatasi hal ini, digunakan blok dummy sedikit lebih kecil dibandingkan dengan diameter billet, sehingga akan dihasilkan cincin tipis, yaitu lapisan oksida yang tertinggal pada dinding kontainer, dan produk akhir akan terbebas dari oksida. Nah, di sini ada beberapa contoh produk yang dapat dibuat dengan proses ekstrusi langsung adalah produk berlubang atau semi berlubang. Nah, di sini ada gambarnya.
Nah, ini di sini ada gambarnya. Jadi kita ini dari RAM, ini biletnya membentuk, ini kontainernya untuk pelindung ya. Di sini ada hasilnya, kemudian di sini final WordTap-nya, dan ini hasilnya, ini juga hasilnya, ini hasilnya, ini hasilnya. Gambar ekstruksi langsung untuk menghasilkan penampang berlubang atau semi berlubang. Yang B, penampang berlubang. Yang C, semi berlubang. Nah, di sini juga ada ekstruksi tidak langsung ya, yang akan dijelaskan oleh Mas Arya Ilham. Saya persilakan. Terima kasih Mas Rizky atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Rizky sendiri. Ekstruksi tak langsung hampir sama dengan ekstruksi langsung, namun logam yang diekstruksi ditekan keluar melalui lubang yang terdapat di tengah RAM. Gaya yang diperlukan lebih rendah karena tidak ada gesekan antara bilet dan dinding kontainer. Seperti yang digambar, ekstruksi tidak langsung untuk menghasilkan penampang yang tidak berlubang. Selanjutnya, ekstruksi tidak langsung juga dapat digunakan untuk membuat produk berlubang atau tabular. Cetakan ditempatkan di ujung RAM dan ditekan ke bilet, sehingga logam mengalir ke sekeliling RAM, menghasilkan bentuk cawan. Seperti yang digambar, ekstruksi tidak langsung untuk menghasilkan penampang berlubang. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ekstruksi tidak langsung dibandingkan dengan ekstruksi langsung. Kelebihannya, yang pertama, bilet tidak bergerak relatif terhadap kontainer, sehingga tidak terjadi gesekan antara bilet dengan dinding kontainer. Dan selanjutnya, karena tidak terjadi gesekan, maka gaya tekan yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan ekstruksi langsung. Selanjutnya, kelemahan. Karena RAM yang digunakan berlubang, maka kurang kokoh dibandingkan dengan RAM pejal pada ekstruksi langsung. Selanjutnya, hasil ekstruksi tidak dapat topang dengan baik, sehingga sering terjadi deformasi atau pelengkungan akibat gaya gravitasi. Klasifikasi berdasarkan temperatur kerja. Ekstruksi dapat dilakukan dalam operasi pengerjaan panas atau pengerjaan dingin, tergantung pada jenis logam yang diekstruksi dan besar regangan yang dideformasi. Selanjutnya, logam yang biasa diekstruksi panas ada aluminium, tembaga, dan magnesium. Yang selanjutnya, logam yang biasa diekstruksi dingin, pertama ada aluminium, tembaga, magnesium, seng, timah, dan panduan logam-logam di atas, baja karbon merah, baja tangan karat, atau stainless steel. Selanjutnya, analisa ekstruksi. Beberapa parameter dalam proses ekstruksi ditunjukkan dalam gambar. Dalam hal ini, penampang melintang bilet dan penampang melintang hasil ekstruksi dianggap bulat. Gambar tersebut adalah tekanan dan variabel yang lain dalam ekstruksi langsung. Salah satu parameter yang penting adalah rasio ekstruksi. Rasio tersebut didefinisikan sebagai berikut. Rx sama dengan A O per AF, di mana Rx sama dengan rasio ekstruksi, AO itu adalah luas penampang awal bilet, in kuadrat atau milimeter. AF adalah luas penampang akhir bilet, in kuadrat, milimeter. Rasio ini berlaku baik untuk ekstruksi langsung maupun ekstruksi tidak langsung. Harga Rx dapat digunakan untuk menentukan regangan sesungguhnya, true strain, dalam proses ekstruksi. Bila deformasi dianggap ideal, di mana tidak terjadi gesekan maupun gaya-gaya yang lain, maka berlaku persamaan E sama dengan in Rx. Dengan demikian, maka tekanan yang diberikan oleh RAM untuk menekan bilet menuju ujung cetakan
yang terbuka dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan YF in RX, di mana P adalah tekanan ram, LB atau in kuadrat, atau MPA. Yang selanjutnya YF, yaitu tegangan regang rata-rata, atau LB atau in kuadrat, MPA. Terima kasih. Ya, mungkin di sini akan dilanjutkan dengan Mas Becker ya. Mas Becker, saya persilakan untuk mempresentasikan materi berikutnya. Ya, terima kasih Mas Rizky atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Arya. Persamaan empiris yang sering digunakan untuk memperkirakan regangan ekstrusi adalah persamaan Johnson, yaitu sebagai berikut, yaitu E variabel X sama dengan A plus B in rasio ekstrusi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Rx itu di atas, ya, di mana EX itu atau E variabel X sama dengan regangan ekstrusi, A dan B sama dengan konstanta empiris yang besarnya tergantung pada sudut cetakan. Makin besar sudut cetakan, makin besar pula nilai A dan B. Pada umumnya, A sama dengan 0,8 dan B sama dengan 1,2 hingga 1,5. Berdasarkan persamaan regangan ekstrusi Johnson, tekanan ram pada ekstrusi tidak langsung dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan Y variabel Fahrenheit itu ya, atau dikali EX atau E variabel X, yaitu regangan ekstrusi. Pada ekstrusi langsung, adanya gesekan antara dinding kontainer dengan permukaan bilet menyebabkan tekanan ram lebih besar daripada ekstrusi tidak langsung. Gaya gesek yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, di mana rumusnya PF sama dengan tekanan tambahan yang dibutuhkan untuk mengatasi gesekan, yaitu IB per in kuadrat atau MPA. Ya, di sini ada Pi kali D kuadrat variabel O, variabel 0 dibagi 4 atau per 4, yaitu dijelaskan luas penampang bilet in kuadrat atau milimeter kuadrat. Ya, di sini ada koefisien gesekan pada dinding kontainer, dan di bawahnya PC sama dengan tekanan bilet terhadap dinding kontainer atau IB per in kuadrat atau dalam kurung MPA. Ya, di sini lambang L itu dijelaskan sisa panjang bilet yang diekstrusi, yaitu in dalam kurung milimeter. Di sini ada PD 0L, yaitu dijelaskan di situ luas antar muka antara bilet dengan dinding kontainer, yaitu in kuadrat atau milimeter kuadrat. Lalu selanjutnya ada Y variabel S. Dijelaskan di situ adalah kekuatan mulur geser atau shear yield strength, itu IB per in kuadrat atau MPA. Bila dianggap Y variabel 3 sama dengan 0,5 Y variabel frekuensi, maka PF akan berkurang menjadi PF sama dengan YF dikali 2L per D variabel 0. Jadi tekanan ram untuk ekstrusi langsung dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan Y variabel F atau mungkin frekuensi
dalam kurung EX atau variabel X yaitu regangan ekstrusi tambah 2L per D variabel 0. Melanjutkan ya. Di sini ada gaya ekstrusi, baik untuk ekstrusi langsung maupun ekstrusi tidak langsung dapat dihitung sebagai perkalian antara tekanan RAM atau P dengan luas panjang bilet A variabel 0. Frekuensi sama dengan PA variabel 0, di mana F adalah gaya RAM dalam ekstrusi, LB dalam kurung N. Daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan operasi ekstrusi yaitu P sama dengan F variabel V, di mana P itu adalah daya in LB J per S. V itu sama dengan kecepatan RAM in atau min MS. Di sini ada instruksi impact ya. Dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi dan gerakan yang lebih pendek dibandingkan dengan ekstrusi konvensional. Instruksi impact atau tumbuk digunakan untuk membuat komponen secara tersendiri. Tumbukan dapat dilakukan dengan ekstrusi ke depan forward, ekstrusi ke belakang backward, atau kombinasi dari keduanya. Nah, di sini ada beberapa contoh ditunjukkan dalam gambar di bawah ya. Nah, di sini ada gambar-gambar ekstrusi impact ya. Jadi prosesnya itu dia kayak numbuk gitu. Ini ke bawah. Jadi nanti ini keluar dari sini. Jadi kayak semacam numbuk sesuatu gitu. Gambar beberapa contoh ekstrusi impact. Yang pertama itu adalah forward-nya, yang B back forward, yang C itu kombinasi forward dan backward. Nah, di sini ada ekstrusi hidrostatik. Salah satu masalah yang dihadapi dalam ekstrusi langsung adalah gesekan antara bilet dan dinding kontainer. Untuk mengatasi masalah ini digunakan fluida yang ditempatkan di sekeliling bilet di dalam kontainer. Fluida ditekan dengan menggerakkan RAM ke depan, sehingga fluida menekan seluruh permukaan bilet, mengakibatkan logam mengalir melalui dia terbuka. Nah, ini di sini ada gambarnya. Nah, ini gambar ekstrusi hidrostatik ya. Nah, beberapa jenis cacat atau defect dalam produk ekstrusi. Yang pertama, ada cacat dalam produk ekstrusi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Nah, di sini kayak ada kemiringan ya. Di sini kemiringan. Nah, di sini juga ada miringan. Dua juga miring. Yang pertama itu center bus, yang kedua piping, yang ketiga itu retak permukaan. Ini ada retakannya. Nah, di sini ada video proses ekstrusi.
Ya mungkin itu aja penjelasan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.